Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di dalam renungan harian Happy Short Family. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dan kami boleh semakin menjadi orang-orang yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu lalu Bapak Gembala membahas mengenai makan di mana gitu ya. Makan di sini, makan di restoran atau makan di kaki lima dan sebagainya macamnya. Seperti itu. Saya melihatnya bukan bagaimana makan di mana gitu ya. Kalau buat saya, makan di mananya sama aja. Ya, makan di hotel berbintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang kejora sekalipun sama. Ya. Yang samanya apa? Satu, sama-sama kita makan. Kan begitu ya. Nah, tapi memang kalau kita berbicara mengenai rasa, nggak bisa saya pungkiri. Ya, makan di kaki 5 dengan makan di hotel berbintang 5, ya, beda jelas. Tapi kadang-kadang ada juga enak makan di kaki 5 gitu. Kayak saya suka makan di Soto Darmun itu ya. Kartini, bukan saya promosi nih, bukan. Saya suka. Kalau siang saya suka makan soto juga di dekat Pasar Baru. Saya suka makan juga tuh biasanya. Ya. Jadi nggak selalu terkadang makan di tempat restoran itu harus dan enak juga. Enggak juga. Beberapa kali makan di restoran juga ada beberapa yang taste-nya kurang enak juga. Ada nggak? Ada. Tapi punya satu kesamaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu apa? Yang tadi saya bilang. Sama-sama makan. Nah, makan itu kita gunakan untuk mengisi nutrisi ke dalam tubuh kita. Memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kita. Nah, saya ingin membahas di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Begini firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau dari yang kita baca ayat yang tadi, maka saya bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa pastikan Anda makan firman dengan baik dan benar. Ya, sekali lagi nih, pastikan Anda makan firman dengan baik dan benar. Ayatnya dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Ya. Nah, mengapa sih kita perlu makan firman dengan baik dan benar? Berarti ada orang yang makan firman tuh dengan tidak baik. Ya. Ada juga yang tidak benar, pasti. Jelas pasti. Mengapa kita dapat makan firman yang baik dan yang benar? Mengapa? Yang pertama, kalau kita makan firman dengan baik dan yang benar, biasanya ketika kita pulang, kita pasti mendapat yang namanya kebenaran. Di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan soal makan di bintang 5 atau dimanapun juga. Bukan soal makan di gereja besar, gereja kecil, makan firman Tuhan jadi beda. Tidak, Allahnya sama. Tetapi apa yang membedakan kalau Anda makan dengan baik dan benar? Pastikan Anda pulang, Anda mendapatkan kebenaran. Kebenaran apa yang tadi disampaikan oleh hamba Tuhannya? Anda menangkap gak kebenaran itu? Kalau Anda gak mendapatkan kebenaran, makanya hidup Anda gak pernah merdeka. Mental budak itu selalu melekat dalam hidup kita. Makanya kenapa banyak orang datang sama, pulang sama, ya seperti itu. Karena dia tidak mendapatkan kebenaran. Padahal firman Tuhan bilang dalam Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ciri orang yang makan firman dengan baik dan benar, dia pasti menjadi orang yang merdeka. Yang kedua, kalau Anda dapat makan dengan baik, firman dengan baik dan benar, maka Anda pulang pasti mendapatkan tadi damai sejahtera. Di dalam Roma 16 ayat yang ke-20 dia bilang begini.
Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kalau kita makan dengan baik dan benar, maka kita pasti pulang mendapatkan damai sejahtera. Satu kebenaran yang disampaikan kepada kita, maka kita bisa bilang, yes, itu firman buat saya. Saya harus merdeka. Maka ketika kita pulang, maka kita menjadi orang yang mendapatkan damai sejahtera. Udah damai, sejahtera lagi. Hidupnya pasti luar biasa. Roma 8 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekali lagi, damai sejahtera. Dengan kita makan yang baik dan benar, disampaikan oleh hamba Tuhan, ya, maka kita mendapatkan damai sejahtera. Datang dengan beban berat, disampaikan kebenarannya, ampuni orang, contohnya kayak begitu. Mengampuni bukan buat orang lain, buat kita, contohnya begitu. Biar kita melangkah maju, kita terima dengan amin. Tuhan, saya mau mengampuni orang itu. Saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Pulang mendapatkan damai sejahtera. Ketika bertemu dengan orang itu, kita udah gak sakit hati lagi. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang paling penting ketika kita pergi ke gereja. Mendapatkan firman Tuhan, makan firman Tuhan dengan baik dan benar. Lalu yang terakhir, setelah mendapatkan damai sejahtera, yang terakhir adalah mendapatkan apa lagi? Sukacita oleh Roh Kudus. Ayatnya dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sukacita yang kita dapat setelah kita pulang, mau mengampuni orang, kita mendapatkan sukacita dari siapa? Dari Roh Kudus. Karena apa? Di dalam Roh Kudus kita mendapatkan yang namanya kekuatan, pengharapan, kasih, dan sebagainya macamnya. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Roh Kudus membantu kita. Dalam apa? Dalam berdoa juga, dalam kesesakan kita, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita makan dengan baik dan benar, orang pulang dari gereja tuh nggak ada lagi cembetut, suntuk, pusing kepalanya, tagihan belum dibayar. Kenapa? Karena dia tahu Allah menyelesaikan semuanya. Jadi bukan masalah Anda makan di mana, gereja besar, gereja kecil. Oh saya makan nggak ada ini. Oh bukan. Masalahnya Anda makan dengan baik dan benar tidak. Anda makan firman tidak pada hari itu. Kalau Anda makan firman, maka harusnya hidup Anda bertumbuh. Setelah bertumbuh, Anda berbuah. Dan berbuah, Anda buahnya banyak dan tetap. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ajari kami untuk kami dapat makan firman dengan baik dan benar. Sehingga hidup kami dapat merdeka, mendapatkan damai sejahtera. Dan kami selalu penuh dengan sukacita oleh Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan selalu membantu kami dan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.